Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil proyek media edukasi Pancasila untuk anak usia dini dengan media Papan Pintar Pancasila, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Gina Wulan Suci, MPD, yang disusun oleh Ajeng Kartini Purwaningsih, Desri Yuliawati, Indri Sari Utami, Selvi Herlina, Yeni Nurdianti, dan Yuli Yuliawati. Adapun latar belakangnya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu ditanamkan sejak anak masih berada pada usia dini, karena pada masa tersebut anak berada pada fase perkembangan yang sangat pesat. Penanaman karakter sejak dini akan lebih mudah membentuk kebiasaan positif dibandingkan ketika anak sudah beranjak dewasa. Namun, berdasarkan hasil pengamatan di beberapa lembaga PAUD, pembelajaran mengenai Pancasila masih cenderung dilakukan melalui metode ceramah ataupun hafalan. Kondisi ini membuat anak mudah mengingat bunyi sila tetapi belum memahami makna serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan guru masih terbatas, sehingga kegiatan belajar masih kurang menarik. Anak usia dini lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan aktivitas bermain, melihat gambar, memegang benda, dan berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, kelompok kami membuat media pembelajaran Papan Pintar Pancasila sebagai alternatif pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Pada tahap awal, kami melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Permasalahan pertama, anak belum memahami makna dari 5 sila Pancasila. Sebagian besar anak hanya mengenal bunyinya tanpa memahami arti yang terkandung di dalam setiap sila. Kedua, anak cenderung hanya menghafal bunyi Pancasila, sehingga pembelajaran masih berfokus pada hafalan dan belum sampai pada pemahaman. Ketiga, metode pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat monoton, sehingga kurang mampu menarik perhatian dan minat belajar anak. Keempat, media edukasi tentang Pancasila masih sangat terbatas, sehingga guru belum memiliki banyak pilihan media yang menarik dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Terakhir, anak belum mampu menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari, seperti sikap saling menolong, berbagi, jujur, dan menghargai teman. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sebuah media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan pada anak sejak usia dini. Sebagai solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi, kami mengembangkan media pembelajaran yang diberi nama Papan Pintar Pancasila. Media ini merupakan papan interaktif yang dirancang khusus untuk anak usia dini. Di dalamnya terdapat lambang 5 sila Pancasila, gambar Garuda Pancasila, kartu bergambar aktivitas sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta petunjuk penggunaan agar guru dapat menggunakannya dengan mudah. Cara penggunaannya cukup sederhana. Anak diminta untuk mencocokkan gambar aktivitas sehari-hari dengan sila Pancasila yang sesuai. Melalui kegiatan ini, anak tidak hanya menghafal bunyi sila-sila Pancasila, tetapi juga belajar memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dikemas dalam bentuk bermain, sehingga suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Dengan demikian, diharapkan anak dapat lebih mudah memahami sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu tujuan proyek. Tujuan umum yaitu untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada anak usia dini melalui media pembelajaran yang menarik. Nah, untuk tujuan khususnya, yang pertama mengenalkan 5 sila Pancasila. Lalu yang kedua melatih anak memahami makna setiap sila. Ketiga, membiasakan perilaku sesuai Pancasila. Keempat, menumbuhkan karakter positif. Lalu yang kelima, membantu guru melaksanakan pembelajaran yang aktif. Lalu berikutnya ada manfaat media Papan Pintar Pancasila. Apa saja manfaatnya? Yaitu ada 3 manfaat, yaitu pertama bagi anak, bagi guru, dan bagi sekolah. Dan untuk manfaat bagi anak yaitu pertama mengenalkan nilai Pancasila, kedua belajar sambil bermain, ketiga melatih komunikasi, keempat melatih kerjasama, lalu yang terakhir mengembangkan karakter. Sementara manfaat bagi guru yaitu menambah variasi media, mempermudah penyampaian materi, lalu meningkatkan minat belajar anak. Dan yang terakhir bagi sekolah yaitu manfaatnya untuk menambah media edukatif, mendukung pendidikan karakter, dan menciptakan pembelajaran yang aktif. Ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan media Papan Pintar Pancasila. Setelah sebelumnya dijelaskan apa manfaat media ini bagi anak, guru, juga sekolah, media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihan dari media Papan Pintar Pancasila ini diantaranya
Pertama, media ini memiliki tampilan yang menarik karena menggunakan warna-warna cerah dan gambar yang disukai anak. Kedua, media ini bersifat interaktif sehingga anak tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan seperti mencocokkan gambar simbol Pancasila, mencocokkan gambar aktivitas sehari-hari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, media ini mudah dibuat dari bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan dengan biaya yang relatif murah. Selanjutnya, karena media ini menggunakan alat yang kuat yaitu perekat velcro, media juga dapat digunakan berulang kali. Yang paling penting, media ini aman untuk anak karena tidak menggunakan benda tajam atau bahan berbahaya. Namun demikian, selain mempunyai kelebihan, media ini pun mempunyai kekurangan. Di antaranya, dalam pembuatan media ini membutuhkan waktu pembuatan yang cukup lama dan ketelitian. Media ini pun harus disimpan dengan baik agar tidak cepat rusak dan hilang. Yang selanjutnya, kekurangannya yaitu jumlah gambar perlu ditambah agar lebih bervariasi lagi untuk mengenalkan kepada anak contoh-contoh aktivitas sehari-hari yang bernilai Pancasila. Menampilkan desain atau rancangan papan pintar Pancasila, yang mana media ini terdiri dari bagian utama yaitu papan yang terbuat dari kardus yang memuat lambang Garuda Pancasila, simbol 5 sila Pancasila, bunyi setiap sila Pancasila yang disusun secara berurutan, yang mana setiap sila memiliki kolom atau wadah tersendiri sehingga memudahkan anak mengelompokkan gambar sesuai maknanya. Selain papan utama, terdapat juga kartu-kartu bergambar aktivitas sehari-hari yang digunakan anak untuk mencocokkan nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari seperti berdoa, saling membantu, bergotong royong, bermusyawarah, dan berbagi. Kartu-kartu inilah yang nantinya dipilih dan dipasangkan oleh anak pada sila yang sesuai. Desain media dibuat secara sederhana, berwarna, dan menarik agar sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang lebih mudah belajar melalui permainan dan kelaksanaan visual. Slide ini menjelaskan bahan yang diperlukan untuk membuat media serta isi media pembelajaran. Untuk membuat media papan pintar Pancasila digunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah diperoleh seperti kardus sebagai papan dasar, kain flanel untuk menghias dan memberi warna, karton, stik es krim, gunting, lem tembak, double tip, selotip, velcro, serta gambar yang telah dicetak. Sementara itu, isi media terdiri atas lambang Garuda Pancasila, 5 lambang sila Pancasila, bunyi 5 lambang sila Pancasila, dan kartu-kartu bergambar aktivitas sehari-hari. Semua komponen tersebut disusun menjadi media yang dapat dimainkan oleh anak. Pemilihan bahan yang sederhana bertujuan agar guru dapat membuat media ini secara mandiri dengan biaya yang terjangkau, sehingga memudahkan untuk diterapkan di berbagai lembaga PAUD tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Izin berdosen, di sini ada cara membuat media papan pintar Pancasila. Langkah yang pertama ialah siapkan papan dasar dari kardus tebal sebagai alas media, lapisi permukaannya dengan karton berwarna putih, kemudian tambahkan bingkai dari pelanai berwarna kontras agar tampilan lebih menarik. Yang kedua, buat judul atau papan pintar Pancasila pada bagian atas papan yang sudah diprint sebelumnya. Yang ketiga, bagi papan menjadi 5 kolom dengan ukuran yang sama. Setiap kolom diberi warna berbeda sebagai penandaan masing-masing sila dengan menggunakan kain flanel yaitu orange atau ketuhanan, biru muda kemanusiaan, hijau tua persatuan, biru tua kerakyatan, dan hijau muda keadilan. Dan di sini ada langkah keempat, tempelkan lambang setiap sila pada bagian atas kolom sesuai urutannya, yaitu bintang rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta pada padi dan kapas. Tambahkan nama sila di bawah masing-masing lambang. Bagian yang kelima, di sini ada gunting gambar aktivitas yang sudah di-print sebelumnya, lalu gunakan stik es krim untuk memudahkan anak mengambil kartu. Yang keenam, tempelkan velcro di belakang lambang Pancasila. Yang langkah ketujuh ya, tempelkan karton dari kain flanel di bagian bawah papan, di bawah lambang dan sila masing-masing agar anak memudahkan untuk mencocokkan gambar dengan lambang Pancasila. Dan yang langkah ke-8 ialah memberikan hiasan pada papan pintar Pancasila. Sini juga ada implementasi media papan pintar Pancasila. Yang pertama, guru memperkenalkan Garuda Pancasila dan 5 sila. Yang kedua, guru menjelaskan makna singkat setiap sila. Yang ketiga, anak menempelkan gambar lambang Pancasila pada kolom yang benar menggunakan velcro. Yang keempat, anak mengambil satu gambar aktivitas dan dimasukkan ke dalam kantong sesuai gambar sila Pancasila. Yang kelima, anak mengamati gambar dan menentukan sila yang sesuai. Yang keenam, guru mengajak anak berdiskusi tentang alasan memilih kolom tersebut. Dan yang ketujuh, guru memberikan penguatan dengan contoh menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh implementasinya. Kesimpulan, Papan Pintar Pancasila merupakan media pembelajaran yang dirancang untuk membantu anak usia dini mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan bermain yang interaktif. Media ini tidak hanya membantu anak menghafal 5 sila, tetapi juga memahami contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa, saling menghormati,
bekerja sama, bermusyawarah, dan berbagi. Dengan demikian, proyek ini menjadi salah satu bentuk implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pendidikan anak usia dini, sekaligus mendukung pembentukan karakter sejak usia dini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.